Larut malam, seorang gadis sedang berbicara dengan seseorang di telepon ketika ia melihat sebuah taksi. Ia berlari ke arahnya, tetapi sebelum ia sampai, pelanggan lain sudah naik lebih dulu. Kecewa, ia mulai berjalan sendirian di jalan yang sepi. Sebuah van perlahan mendekat di sampingnya dengan jendelanya sudah terbuka. Pria di dalamnya bernama Dost menawarkan tumpangan padanya. Ia dengan tegas menolak, mengatakan bahwa ia tidak akan naik ke kendaraan orang asing. Dick marah. Ia keluar dari vannya dan membuka pintu belakang. Gadis itu segera berjalan pergi, tetapi beberapa langkah kemudian ia melihat pintu belakang van terbuka lebar. Dari dalam, ia mendengar suara samar meminta pertolongan. Khawatir, ia berjalan kembali dan melihat ke dalam. Ia melihat seorang pria terluka parah tergeletak di sana. Tiba-tiba Dost muncul dari sisi lain van. Ia sekarang mengenakan masker. Ia memaksa gadis itu masuk, dan begitu ia melangkah, ia langsung dibunuh dengan brutal. Tak lama kemudian polisi tiba. Mereka bertanya kepada Do apakah dia yang menelepon 911. Ia berpura-pura panik dan mengatakannya. Ia mengaku melihat mayat di daerah itu dan menjelaskan bahwa 3 pekerja asing menikam seorang gadis muda dan melarikan diri. Ia bersikap tak berdaya, mengatakan bahwa ia tidak bisa menghentikan mereka. Kyongi, seorang gadis tuli dan bisu, bekerja sebagai konselor bahasa isyarat di pusat panggilan bahasa isyarat. Ia mengirim pesan kepada ibunya, menyarankan agar mereka mengunjungi Pulau Jeju untuk menghirup udara segar. Saat itu, Kyongi sedang duduk bersama rekan kerjanya. Seorang asisten masuk dan mengumumkan bahwa mereka sekarang harus pergi minum bersama klien. Tim bereaksi dengan ragu karena ini bukan bagian dari deskripsi pekerjaan mereka. Tepat saat itu manajer mereka masuk. Ia dengan tegas mengingatkan bahwa membuat klien senang adalah bagian dari pekerjaan. Ketika ia bertanya siapa yang bersedia pergi, Kong Mi mengangkat tangan. Ia dengan berani mengatakan bahwa ia adalah karyawan seperti yang lain dan tidak ingin ada diskriminasi. Tidak menyadari apa yang menantinya, ia dengan senang hati menjadi sukarelawan dan bergabung dengan kelompok itu. Di acara tersebut, para klien dan rekan kerjanya mulai mengejek tubuh dan penampilannya. Tetapi karena Kyowongi tidak dapat mendengar apapun, ia terus tersenyum dan makan. Diam-diam ia membalas ejekan dengan bahasa isyarat, tetapi mereka tidak mengerti bahasa isyarat, jadi mereka hanya tertawa tanpa sadar apa yang ia katakan. Sementara itu, seorang gadis bernama So Jun sedang bersiap untuk kencan buta. Kakak laki-lakinya, Jong Ta, menyuruhnya mengganti rok pendek dan memakai celana yang pantas. So Jung kesal. Setelah berdebat, akhirnya ia keluar dengan celana pendek yang berbeda. Jong tetap bersikeras agar ia pulang sebelum jam 9 malam. Saat ia berbicara kepada foto orang tua mereka yang telah meninggal, ia mengeluh tentang betapa merepotkannya So Jung sekarang. Ia dengan keras kepala mengatakan akan pulang tengah malam, bukan lebih awal. Mengenakan sepatu hak putihnya, ia berlari dengan penuh semangat. Di sisi lain, Ibu Kyongi menerima gaji dan sangat senang. Ia dengan gembira mengatakan bahwa mereka akhirnya akan pergi ke Pulau Jeju. Pada saat yang sama, So Jung berhenti membalas pesan Jong. Ia mulai khawatir. Temannya bercanda bahwa mungkin dia sudah melakukan sesuatu dengan pasangannya. Jong tak semakin cemas. Saat Kyong berjalan bersama ibunya di jalan yang sepi setelah meninggalkan rekan kerjanya, ia melihat pemberitahuan di mobilnya. Seseorang mendekat dengan cepat dari belakang. Ibunya yang senang karena menerima gaji sedang terburu-buru mendekatinya. Kyowongi melambaikan tangan, mencoba memperingatkan ibunya untuk melambat dan tetap di belakang. Ibunya juga tuli, tidak mendengar apapun. Sebuah sepeda motor melaju melewatinya beberapa kali, tetapi ia nyaris tidak tertabrak. Kyani panik, menegur ibunya dengan bahasa isyarat dan mengatakan bahwa ia tidak seharusnya terburu-buru seperti itu. Itu bisa menjadi kecelakaan serius. Ibunya menganggap enteng dan mengatakan bahwa mereka seharusnya langsung pergi ke Pulau Jeju sekarang karena mereka punya uang. Kyongi yang masih frustrasi mengatakan bahwa ini bukan soal uang. Ibunya bercanda bahwa mungkin itu sebabnya ia berlari untuk memamerkan gajinya. Mereka berdua tertawa. Sementara itu, Jung Tae pulang dan melihat bahwa Sojong belum kembali. Ia mulai semakin cemas. Kyongi menurunkan ibunya di dekat rumah mereka dan mengatakan bahwa ia akan memarkir mobil. Lingkungan mereka sepi dan terpencil. Pada saat yang sama, Dosich berada di dekat sana berburu korban berikutnya. Ia melihat ibu Kyong berdiri sendirian dan mulai berjalan ke arahnya. Tepat saat ia hendak menyerang, ia melihat Sojung dengan santai berjalan pulang. Ia mengalihkan fokus dan mulai mengikutinya. Dosi tiba-tiba menyerang Sojung. Di tempat parkir, Kyongi kesulitan menemukan tempat. Ia akhirnya parkir tetapi secara tidak sengaja meninggalkan ponselnya di dalam mobil. Ibunya menunggu di luar. Di sisi lain, Jong tak terus menelepon Sojung tetapi ia tidak menjawab. Jalanan yang gelap dan sepi membuatnya merasa tidak nyaman dan ia mulai berlari. Saat mencari adiknya, Jung bertemu ibu Kyong. Ia mencoba bertanya tentang Sojung tetapi segera menyadari bahwa wanita itu tuli dan bisu. Juga merasa malu, ia meminta maaf dan pergi melanjutkan pencarian putus asanya. Tepat saat itu Dosi kembali dan melihat Koongi kembali menuju ibunya. Saat Koongi berjalan kembali ke ibunya, ia melihat sebuah sepatu hak putih di gang sempit. Dosi menonton dengan gugup dan memutuskan jika ia masuk ke sana, ia harus membunuh dia dan ibunya. Tetapi Kyowongi mendengar seseorang lemah memanggil minta tolong. Ia dengan hati-hati masuk ke gang dan menemukan seorang wanita terluka tergeletak di tanah. Itu adalah Sojung. Ia telah ditusuk di perut dan berdarah hebat. Sojung memohon bantuan tetapi tiba-tiba Dos muncul mengenakan masker. Ia juga menyerang Kyongmi tetapi ia nyaris lolos dan lari dengan putus asa ke arah tempat parkir dengan Dosi mengejarnya. Kyongmi menemukan garasi parkir dan berlari ke pintu keluar. Itu terkunci dan menimbulkan suara yang memperingatkan Dosek.
Ia mengejarnya tetapi Qiongmi berhasil membuka pintu tepat waktu, menyelinap masuk dan bersembunyi diam-diam di dalam mobilnya. Ia mengambil ponselnya dan melakukan video call dengan ibunya, memperingatkan agar tidak pergi kemanapun dan ia akan segera ke sana. Tapi kemudian mobilnya memberitahukan bahwa seseorang ada di belakang. Ia memeriksa kaca spion dan Dosk ada di sana, di dalam mobil memegang pisau. Ia dengan tenang menyuruhnya menyetir karena ibunya sedang menunggu. Ketakutan, Qiongmi tiba-tiba menabrakkan mobilnya ke dinding. Dus terguncang. Ia melompat keluar dan lari secepat mungkin ke arah ibunya. Saat Dus mengejarnya, ia memicu sirine darurat di dekat ibunya. Lampu terang menyala. Polisi bertanya melalui pengeras suara apa yang terjadi, tetapi baik Qiongmi maupun ibunya tidak bisa mendengar atau berbicara sehingga mereka tidak bisa menjawab. Tepat saat itu Dosich mendekat dengan rapi berpakaian. Kedua wanita itu panik pada awalnya tetapi ia berpura-pura sedang mencari saudara perempuannya. Qiongmi mengira ia sedang mencari gadis yang terluka itu dan menggunakan bahasa isyarat bahwa ia baru saja melihat seorang gadis yang sesuai dengan deskripsi saudaranya, memakai sepatu hak putih, terluka, dan diserang oleh pria bertopeng. Pria itu mengangguk berpura-pura prihatin dan bertanya di mana dia. Qiongmi menunjuk ke arah tersebut. Ia lalu meminta Qiongmi ikut bersamanya menunjukkan tempat pastinya. Ibunya ragu, tetapi Qiongmi bersikeras mereka harus membantu gadis itu. Ibunya setuju dan mereka mengikutinya tanpa sadar mereka jatuh ke dalam jebakan. Tepat saat itu mobil polisi berhenti di dekat mereka. Rencana dosis mulai berantakan. Qiongmi melalui ponselnya mencoba memberitahu polisi segalanya tetapi polisi mengatakan bahwa mereka sudah memeriksa lokasi dan tidak ada siapapun di sana. Qiongmi bersikeras bahwa gadis terluka itu pasti ada di sana. Ia percaya ini hanya kesalahpahaman. Petugas bahkan memeriksa CCTV tetapi tidak ada yang terlihat karena beberapa siswa telah memiringkan kamera untuk diam-diam merokok. Chaeyoung berusaha keras menjelaskan tetapi petugas tidak mengerti. Kemudian Chaeyoung, ibunya, dan Dosk turun lift bersama. Ibunya mulai merasa tidak nyaman karena menyadari bahwa Dosi terus menatap mereka, tetapi Qiongmi dengan tenang menjelaskan bahwa mungkin mereka mencoba berbicara melalui bahasa isyarat jadi terlihat aneh. Dix lalu berkata bahwa Qiongmi salah. Ia mengklaim bahwa gadis itu bukan saudaranya tetapi ia dan ibunya tidak mengerti. Ia dengan cepat berpura-pura baru saja menerima pesan bahwa saudarinya baik-baik saja. Qiongmi akhirnya merasa sedikit lega dan membagikan ini kepada ibunya. Ketiganya pergi ke kantor polisi bersama. Di kantor polisi, Kungmi memberikan pernyataannya. Ia menggambarkan gadis itu memakai blus kuning, sepatu hak putih. Lalu polisi bertanya apakah ia melihat penyerang. Kungmi mengatakan ia mengenakan celana jeans gelap dan masker. Tiba-tiba Dosek menyela berpura-pura memberi lebih banyak detail tetapi petugas mengatakan bahwa ia hanya boleh berbicara saat gilirannya. Tepat saat itu seorang pria tua yang duduk di dekat mereka menjadi kesal dengan suara keras Dosich. Ia memarahinya karena berteriak dan menyuruhnya diam. Ketika Dos membalas, pria tua itu bergumam bahwa orang tuanya tidak mendidiknya dengan baik. Lalu ia berdiri untuk mengambil air, tetapi malah kembali dan menyerang Dosek, menjatuhkannya ke lantai. Mereka bertarung. Saat perkelahian, sebuah ponsel jatuh dari saku Dosik. Ibu Qiongmi mengambilnya. Ia melihat wallpapernya adalah foto seorang gadis. Dik dengan cepat merebut ponsel itu dari tangan ibu Qiong. Polisi yang masih fokus pada keributan pria tua itu mengawalnya keluar ruangan. Tetapi pada saat itu ibu Qiong mulai merasa semakin curiga terhadap perilaku Dosik. Menyadari perubahan ini, Dosi mencoba mengendalikan situasi dengan pura-pura membantu mengambil pernyataan Qiongmi. Tapi sebenarnya ia hanya ingin melihat lebih dekat informasi dirinya dan mungkin mencatat alamatnya dari catatan resmi. Sementara itu, Ibu Qiong diam-diam menggunakan bahasa isyarat untuk memperingatkan putrinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengingatkannya bahwa Dosik sebelumnya menunjukkan ponsel hitam tetapi sekarang ia memegang yang putih. Lebih penting lagi, wallpaper ponsel itu menampilkan gambar seorang gadis. Qiongmi mulai panik dalam hati, menyadari ada ketidaksesuaian serius. Ketegangan di antara mereka meningkat tetapi mereka berusaha sebaik mungkin menyembunyikannya dari Dosich yang kini diam-diam mengawasi mereka dengan mata menyipit, curiga mereka mungkin telah mengetahui lebih banyak dari yang ia perkirakan. Ia mulai berpikir bahwa kedua wanita ini mulai menjadi ancaman nyata bagi rencananya dan mungkin perlu segera disingkirkan secara permanen. Ketika Dosek bertanya apa yang mereka isyaratkan satu sama lain, Qiongmi dengan cepat menggeleng dan memberi isyarat bahwa itu tidak penting, hanya komentar biasa. Ia berpura-pura menerima jawaban itu tetapi mulai bergerak perlahan menuju ibunya. Suasana semakin tegang. Pada saat kritis itu, pintu kantor polisi terbuka dan Yong menerobos masuk dengan jelas marah dan khawatir. Ia bersuara keras dan memberitahu petugas bahwa adiknya berhenti merespons semua panggilan teleponnya. Pihak kepolisian mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa baru beberapa jam berlalu dan itu belum cukup untuk mengambil tindakan resmi. Namun Jong tak bersikeras bahwa ini tidak seperti biasanya. Ia mengatakan bahwa adiknya sempat meneleponnya sebelumnya dan mengatakan bahwa ia berada di sekitar lingkungan ini. Sekarang ia benar-benar tidak bisa dihubungi dan dia yakin telah terjadi sesuatu yang buruk padanya. Jong menambahkan bahwa dalam panggilan terakhir mereka, adiknya menyebutkan mengenakan sepatu hak putih dan blus kuning. Mendengar ini, para petugas langsung waspada. Mereka saling berpandangan dan memberitahunya bahwa sudah ada kasus yang sedang berjalan yang melibatkan individu yang cocok dengan deskripsi itu. Menyadari urgensinya, Jong Ta dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto adiknya. Qiongmi menatap gambar itu sejenak lalu mengangguk dengan pasti. Ia mengenali gadis di foto itu sebagai orang yang sama yang ia lihat sebelumnya tergeletak terluka dan berdarah. Tiba-tiba seorang pria tua masuk lagi ke kantor polisi dengan marah.
Jelas ia masih marah dan mencoba menyerang Dosek, namun satu-satunya petugas yang ada segera turun tangan dan mengantarnya kembali keluar untuk mencegah kekacauan lebih lanjut. Pada saat yang sama, Dosek memanfaatkan gangguan itu dan bergerak ke belakang Ibu Kyongi. Ia mendekat dan berbisik dengan mengancam, memperingatkannya bahwa jika ia mengatakan satu kata pun, ia akan membunuh putrinya tanpa ragu. Sementara itu, Kyongi diam-diam menjelaskan semuanya kepada Jongta, membagikan semua detail yang ia tahu sejauh ini. Saat ini terjadi, Dosek membuka tasnya dan mengeluarkan pisau, lalu mulai bergerak ke arah Jongta. Saat ia menyerang, Jongta dengan cepat bereaksi dan menangkis serangan itu. Pertarungan sengit dan brutal pun pecah antara kedua pria itu di tengah kantor polisi. Dosi mengatakan bahwa ia adalah orang yang sama yang menyerang adiknya. Dipenuhi amarah, Jong menuntut untuk mengetahui di mana adiknya. Dosi menyeringai dan mengungkapkan bahwa adiknya akan segera mati. Mendengar ini membuat Jong semakin marah dan ia mulai memukuli Dosi dengan penuh amarah dan ketidakpercayaan. Jongta akhirnya mengambil pisau itu, menekannya ke leher Dosi, dan berteriak padanya untuk mengakui di mana adiknya berada. Tepat saat itu lebih banyak petugas bergegas masuk ke kantor polisi. Mereka melihat Jongta memegang pisau di leher Dose. Dosi segera mengubah nada suaranya, berpura-pura menjadi korban. Ia mengatakan kepada petugas bahwa Jongta lah yang tiba-tiba menjadi gila dan mulai mengancamnya. Ia mengklaim bahwa Jongta menuduhnya menculik adiknya dan kemudian menyerangnya secara tiba-tiba. Polisi ragu, tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Jongta dengan putus asa mencoba menjelaskan situasinya, tetapi kondisi emosionalnya membuat para petugas kesulitan mengikutinya. Dalam kebingungan, para petugas memutuskan untuk menahannya dan secara paksa menggunakan alat kejut listrik untuk melumpuhkannya. Saat Jongta roboh, Dos sekali lagi menyelinap keluar, melarikan diri dalam kekacauan. Di luar kantor polisi, Kyongi dan ibunya menunggu dengan cemas, berharap mendapat jawaban. Beberapa saat kemudian, Dos berjalan keluar dengan tenang, tanpa cedera sedikit pun. Ia menyalakan rokok dan dengan santai mengobrol dengan seorang petugas polisi. Ibu Kyongi yang sangat gelisah mendekati petugas itu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Kyongi segera menyadari bahwa petugas itu sama sekali tidak menyadari identitas asli Dosich. Ia dengan tergesa-gesa mencoba menjelaskan semuanya tetapi petugas itu tidak mengerti bahasa isyaratnya. Baru ketika Dosek menghilang dari area tersebut, kebenarannya akhirnya menyadarkan polisi. Jongta yang kini sudah sadar kembali menjelaskan